Pembacaan kitab suci kita pada pagi hari ini saya ambil dari Yosua, kitab Yosua pasal 1 ayat 2 dan ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara sekalian, di dalam doanya Musa pernah berdoa kepada Allah demikian. Hidup kami 70 tahun, jika kuat 80 tahun, selebihnya penderitaan dan kesukaran. Saudara-saudara sekalian, demikian humble, demikian rendah hati ketika dia berdoa kepada Tuhan. Musa mengatakan, Tuhan, bagiku 70 tahun cukup, atau 80 tahun cukup. Ketika dia berdoa seperti itu, nyatanya dia diberi usia, diberi umur 120 tahun. Setelah 120 tahun, maka Musa, seorang hamba Allah, seorang yang dipimpin dan dipilih oleh Allah, dia telah meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Dia diberi tugas untuk melepaskan penindasan yang diberikan Firaun orang Mesir kepada bangsa Israel, umat Allah itu. Saudara-saudara sekalian, kita lihat bagaimana pengalaman Musa ketika dia memimpin bangsa Israel. Dia harus berjalan dan berjalan. Saudara-saudara sekalian, ketika orang-orang Israel berjalan di padang belantara, ketika malam ada tiang api. Ketika pagi ada tiang awan yang menjadi perlindungan mereka. Ketika mereka tidak ada makanan, tidak ada minuman, Tuhan memberikan kebutuhan orang-orang Israel. Ada mana. 40 tahun Allah memberikan mana kepada orang Israel. Mereka tidak kelaparan. Ketika orang-orang Israel haus, Allah memberikan air. Bagaimana melihat kepemimpinan seorang Musa? Begitu banyak kesulitan yang dihadapi. Bagaimana menghadapi orang Israel yang keras kepala, yang sering protes, yang sering melawan kepemimpinan Musa itu. Mereka bersungut-sungut. Yang Allah secara langsung memberikan 10 hukum, di mana hukum itu menjadi patron dan patokan kehidupan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Kita melihat bagaimana orang Israel telah jatuh di dalam dosa dengan membuat patung lembu emas, di mana Musa dianggap mati. Mereka menginginkan penyembahan langsung kepada berhala. Saudara-saudara sekalian, saya kira Musa tidak mudah untuk memimpin orang Israel untuk menuju tanah Kanaan. Sehingga kadang-kadang Musa emosi. Musa tidak tahan menghadapi orang Israel. Tetapi Allah selalu memberikan penyertaan. Allah memberikan kekuatan. Walaupun Musa sendiri tidak diperkenankan masuk tanah Kanaan yang dijanjikan. Musa hanya diberitahu, lihat apa yang akan kuberikan. Engkau tidak bisa masuk tempat ini karena engkau telah melanggar kitab. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Dan pada waktu itu Allah menginginkan seorang pemimpin yang muda, yang baru untuk menggantikan Musa. Setelah Musa mati, maka perlu seorang pemimpin seperti Yosua
Yosua adalah seorang pemimpin yang langsung ditunjuk dan dipilih oleh Tuhan. Saudara, dengan jelas di dalam firman Tuhan dikatakan, setelah hamba Musa mati, maka engkau harus membawa orang-orang Israel menyeberang sungai Yordan. Saudara, satu statement, satu pernyataan yang demikian sulit untuk dilakukan. Saudara, seorang Yosua harus mengambil alih kepemimpinan seorang Musa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Beberapa hal yang penting dan kita perlu ketahui. Seberangilah sungai Yordan. Jangan takut. Yang pertama, aku menyertai kamu. Sudah, Allah sendiri berbicara kepada Yosua. Aku menyertai kamu. Saudara-saudara sekalian, satu pernyataan yang demikian luar biasa. Satu pernyataan yang demikian luar biasa diucapkan oleh Allah kepada seorang hambanya, yaitu Yosua. Penyertaan Allah itu nyata. Aku akan menyertai kamu seperti aku menyertai Musa. Luar biasa bukan? Allah berbicara kepada Yosua secara pribadi. Memang penyertaan Allah luar biasa kepada Yosua, seorang yang dipilih untuk menggantikan Musa. Yang kedua, kamu jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Walaupun di depan banyak masalah, kamu harus menghadapi bangsa-bangsa lain yang mereka akan melawan engkau. Tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sudah, hati Yosua harus dikuatkan. Sudah, dia tidak berjalan dengan hanya otak, pikiran, tetapi hati, sesuatu yang berjalan. Sudah, kemudian apa yang dikatakan di dalam pernyataan Allah yang lain dikatakan, engkau harus bertindak hati-hati. Kalau boleh diterjemahkan secara letterly, engkau harus jangan ceroboh. Hati-hati, karena engkau menghadapi kesulitan di dalam engkau menghadapi orang-orang Israel yang keras kepala itu. Di luar engkau menghadapi bangsa lain, bangsa yang harus ditaklukkan, karena tanpa ditaklukkan engkau tidak bisa menuju ke kanan. Maka hati-hati dengan perhitungan yang sungguh-sungguh, perhitungan yang cermat, perhitungan yang matang. Saudara-saudara sekalian, kemudian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Baik, engkau jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara-saudara sekalian, engkau harus lurus, go straight. Saudara, ini penting saudara-saudara sekalian. Jangan ke kanan atau ke kiri, lurus terus, maju terus. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini satu pernyataan yang Allah sendiri berikan kepada Yosua, supaya dia berjalan hati-hati dan terus maju. Jangan menyimpang, jangan berhenti. Kau harus melangkah menurut tuntunan. Yang kelima, saudara, katakan kitab Taurat itu kepada seluruh bangsa Israel. Saudara, katakan kitab Taurat itu kepada seluruh bangsa Israel, karena di situ ada kata-kataku, ada firmanku. Karena firmanku itu adalah pelita bagi kehidupan manusia. Bangsa Israel, bangsa pilihanku. Saudaraku yang dikasih, 5 poin ini diberikan Allah kepada Yosua secara langsung. Engkau, aku akan serta, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau harus memperkatakan kitab Taurat itu. Saudara-saudara sekalian, orang Israel walaupun dipimpin oleh seorang Yosua,
tetapi Allah tetap campur tangan di dalam kehidupannya. Walaupun di depan banyak masalah, di depan dan banyak problem, engkau harus berjalan menurut kehendak. Saudara-saudara sekalian, ini penting bagi kita. Di dalam kehidupan kita yang tidak tahu apa yang terjadi atas hari esok, kita akan menghadapi satu situasi yang lebih sulit, di mana kita akan berjuang melawan kondisi yang tidak menentu ini. Kita harus pakai prinsip penghiburan dan pernyataan Allah, karena Allah sudah memberikan firman kepada kita. Jangan takut, saudara. Jangan takut, karena Aku menyertai. Jangan takut, teguhkanlah hatimu. Jangan takut, pertindaklah hati-hati. Jangan takut kamu, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, dan tetaplah engkau memakai firman Tuhan sebagai landasan hidup. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Kita punya Allah yang demikian luar biasa. Allah kita hidup, kita tidak tahu akan hari esok, tetapi yang jelas penyertaan Allah itu ada bagi setiap orang yang percaya. Allah tidak hanya melindungi dan menyertai orang Israel, tetapi Allah juga akan melindungi dan menyertai kita. Penyertaan Allah itu demikian jelas. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita tidak akan berhenti. Kita akan maju terus. Jangan takut, Allah beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Jikalau Engkau memberikan pernyataan kepada Yosua yang demikian luar biasa, Engkau pasti juga menyertai kami di dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan, hidup penuh dengan tantangan, di mana ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi atas hari Yesus. Tetapi yang jelas, Engkau beserta dengan kami. Berkati gereja, berkati umat-Mu, berkati bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang melawan musibah yang sangat luar biasa dan menakutkan. Kami percaya jika kami disertai oleh Tuhan, pasti semua bisa akan berlalu, semua akan terlewati, dan sukacita surga kami dapatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.